Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka selama dia di luar rumahnya itu mendapatkan pahala fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di samping melaksanakan sholat tarawih, mudah-mudahan dengan niat mendapatkan ilmu, mudah-mudahan kita mendapat pahala fisabilillah yang disampaikan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana, masih semangat puasanya? Masih? Ada yang sudah tinggal? Puasanya ada yang tinggal? Jangan sampai. Masa puasa tinggal? Kalau ibu-ibu puasanya tinggal ada uzurnya. Kalau kita laki-laki, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak bisa diganti puasa yang kita tinggalkan tanpa uzur ini dengan berpuasa seumur hidup. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum saya berceramah, kita sepakati dulu berapa lama ini ceramahnya. Saya nggak tahu di sini berapa lama ceramahnya. Kultum itu ada 3. Kultum pertama kuliah 7 menit. Kultum kedua kuliah 17 menit. Kultum ketiga kuliah terserah antum. Yang mana nih? Kalau terserah antum sampai subuh baru kelar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di Ramadan ini kan kita dilatih untuk menguasai hawa nafsu kita. Betul? Anehnya, betapa banyak orang kita perhatikan yang selama ini pengeluaran per bulannya harusnya 3 juta sebulan. Begitu Ramadan tiba, pengeluarannya sampai 5-6 juta. Harusnya kan tambah irit. Kalau tambah boros, kita makan cuma 2 kali sehari selama Ramadan. Nggak jajan, bapak-bapak nggak ngerokok siang hari, betul? Tapi anehnya pengeluaran kita kok bisa 6-7 juta. Gara-gara nafsu kita tidak bisa kendalikan. Ya, pergi ngabuburit sore, lihat kolak beli, lihat cendol beli, lihat tape beli, semua dibelinya. Padahal mereka di rumah cuma 4 orang, bapaknya, emaknya, anaknya 2. Tapi makanan di depan itu udah kayak makanan untuk 15 orang. Masya Allah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Belum lagi udah di depan mereka makanan yang banyak tuh, tinggal 5 menit lagi udah dipegang kian tuh mangkok, diliatin jam. Waduh, dihitungin lama banget. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
bersegeralah berpuasa, disunnahkan itu. Tapi nggak gitu-gitu amat, ditunggunya dekat masjid, Allah langsung makan deh, rupanya belum azan baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kata di masjid, udah 3 suap dimakannya makanan, gara-gara tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, semua dimakanin. Ada kolak masuk kolak, ada cendol masuk cendol, ada lontong 3 biji masuk lontong 3 biji, ada bakwan habis semua. Mau maghrib sempat-sempatnya habis ngambil wudhu, kolang kaling 3 biji disuapnya, baru dia Allahu Akbar sholat. Pas rukuk jatuh tuh kolang kaling, sangkin kan penuhnya perutnya, masya Allah. Itulah bapak-bapak. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bahas, sebenarnya ustadz-ustadz udah banyak membahas masalah takwa tentang puasa ini. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman, Allah tidak panggil katakan ya ayyuhal muslimun, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena hanya orang yang berimanlah yang sanggup menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Memang kalau kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa kita sanggup, mampu. Tapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini yang kita tidak mampu. Seperti ghibah. Ghibah ini enak banget ini. Menjaga mulut. Ghibah itu kan kita membicarakan sesuatu pada seseorang di belakang orang itu, yang ianya apabila mendengar apa yang kita omongkan dia tidak senang, padahal memang benar. Contoh, orang itu udah jelek, pendek, hitam, pesek, belek, jelek, hidup lagi umpamanya, tapi kita bilang oh si hitam datang tuh, memang benar dia hitam. Tapi kalau kita katakan si hitam datang, itu ghibah. Kalau dia dengar, dia sakit hati. Itulah yang membuat pahala puasa kita hilang. Karena bagaimana Rasulullah mengatakan, betapa banyak nanti umatku berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu. Nah, dengan berpuasa ini kan kita kata Rasulullah, puasalah kamu, niscaya kamu sehat, kata Rasulullah. Belum pernah kita dengar ada orang berpuasa gara-gara puasa mati, nggak ada tuh, sehat iya. Nah kan saya kan kerja di rumah sakit, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang pernah dioperasi di sini, kalau dioperasi kata dokter, Pak besok bapak mau dioperasi. Terus gimana dok? Karena bapak besok mau dioperasi, bapak harus puasa. Semua dokter mengatakan seperti itu. Mau profesor, mau dokter muslim, mau dokter kafir sekalipun menganjurkan puasa. Karena dengan berpuasa ini tubuh seseorang menjadi sehat dan fit. Pertanyaannya kenapa kita lemas? Itu yang lemas itu bukan karena kita puasa, karena nafsu kita yang membuat kita lemas. Tidak ada dokter di rumah sakit, karena bapak besok mau dioperasi, bapak harus kuat, bapak harus makan banyak, kalau perlu 3 bakul, nggak ada tuh. Puasa disuruh. Itu adalah salah satu bukti bahwa dengan berpuasa itu tubuh kita menjadi sehat. Nah kita lanjutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah katakan kutiba, tidak Allah katakan wujiba. Kutiba dengan wujiba ya sama-sama wajib. Seolah-olah Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Secara tertulis ini diwajibkan di dalam kitab Al-Quran. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga pernah diwajibkan secara tertulis di kitab-kitab orang-orang sebelum kamu, tetapi mereka hapus itu di kitab-kitab mereka. Kali ini jangan dihapus, seolah-olah begitu kata Allah. Kita tahu umat-umat terdahulu juga diwajibkan Allah berpuasa.
Contohnya seperti puasa Daud yang menjadi puasa sunat kita sekarang, itu zaman Nabi Daud diwajibkan. Sehari puasa, sehari tidak, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu kan? Menjadi puasa sunat kita sekarang. Jangan dibalik. Kalau sholat Daud nggak ada. Yang ada puasa Daud, nanti dibuat sholat Daud lagi sama dia. Senin sholat, Selasa tidak, Rabu sholat, Kamis tidak. Nggak ada. Yang ada puasa Daud. Dihapus sama mereka itu. Diwajibkan seperti di zaman Nabi Isa, 40 hari 40 malam. Mana 40 hari 40 malam ini bukan terus 40 hari 40 malam dia nggak puasa, tidak. Seperti puasa wisol yang menjadi haram sekarang. Umpamanya jam 9 dia sahur, sekaligus di situ buka puasa. Besok ketemu jam 9 lagi, buka langsung sahur puasa. Begitu 40 hari 40 malam. Kalau itu diwajibkan sama kita sekarang, Masya Allah, kita nggak sanggup puasa. Yakin saya nggak sanggup. Jangan kan 40 hari 40 malam. Dari mulai imsak sampai maghrib saja, lemesnya lebay, diangkat tangan nggak keangkat lagi. Lu kenapa? Puasa, lemes. Nah, maka kata Allah, jangan dihapus. Ini menjadi kewajiban permanen, tertulis, sudah distempel, kira-kira begitu. Jangan dihapus seperti kitab-kitab terdahulu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia bau naga kita mulut kita ya. Di sisi Allah. Kalau di sisi manusia jangan ditanya. Sahur makan jengkol sama pete dia. Habis itu nggak gosok gigi, habis sholat subuh tidur. Kebetulan hari libur. Bangun-bangun dekat Johor. Habis itu buru-buru dia bangun ke masjid, dia ngambil wudhu. Allahu Akbar. Salam dia. Assalamualaikum warahmatullah. Hadap-hadapan sama temannya. Pingsan temannya gara-gara dia. Itu di sisi manusia. Di sisi Allah, harumnya bagaikan minyak misik minyak kasturinya surga. Terakhir, apa tujuan kita berpuasa ini? La'allakum tattaqun. Nah, bertakwa karena puasa berbeda bertakwa karena sholat. Cirinya, bertakwa karena sholat berbeda bertakwa karena sedekah. Berbeda juga bertakwa karena zikir. Maka di surga itu ada 8 pintu surga, khusus buat orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu masuk surga tanpa hisab. Allah inginkan kita umat Rasulullah ini masuk surga tanpa hisab. Bertakwa karena sholat, ciri-cirinya besok di akhirat, ya, wajahnya bercahaya, bekas wudhunya. Maka hati-hati dengan wudhu. Satu titik kulit kita tidak kena air, wudhu kita tidak sah. Maka wajarlah Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kamu lakukan itu menjadikan kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Anehnya, betapa banyak orang kita perhatikan sholatnya rajin, belum azan udah di masjid, tapi perbuatan keji dan mungkar masih saja dia lakukan. Sebab-sebabnya mungkin wudhunya tidak benar, mandinya belum benar, sholatnya tidak khusyuk, dan seterusnya. Maka ciri-ciri orang bertakwa karena sholat itu mukanya bercahaya, lebih terang dari matahari. Nah, ciri-ciri orang bertakwa karena puasa ini ada 2. Pertama, di akhirat, seperti yang dikatakan Rasulullah, harumnya mulut orang yang berpuasa itu tercium oleh malaikat 1 mil, 1,5 kilometer. Assalamualaikum, kata orang bertakwa karena puasa itu. Tercium malaikat, oh ini orang bertakwa karena puasa, silakan masuk surga melalui babur royan namanya, pintu surga, karena orang bertakwa karena puasa. Ciri kedua di dunia ini adalah orang yang bertakwa karena puasa ini nanti setelah Ramadan ini selesai,
dia tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Saya ulangi, kalau ditanya bapak-bapak, apakah bapak-bapak bertakwa setelah puasa ini? Oh, saya nggak tahu Ustaz. Harus tahu, itu ciri-cirinya. Tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Kenapa? Karena puasa ini kita dilatih untuk tidak memakan makanan yang halal pada siang hari. Jus mangga enak, halal. Tapi kalau di siang hari puasa Ramadan, haram. Rendang nikmat, tapi kalau siang hari haram. Ya kan? Berhubungan suami istri halal. Kalau siang hari, jangankan bukan saja haram, kafarat, kita bayar kafarat. 2 bulan puasa, 2 bulan 60 hari berturut-turut. Arti berturut-turut di sini, bapak-bapak nanti puasa selama 58 hari. Ke hari 58 batal, ngulang lagi ke awal. Itulah kafaratnya. Hati-hati, jangan dilakukan. Ya. Nah, ciri-cirinya itu harus kita tahu, dan kita keluar dari Ramadan ini kita harapkan menjadi orang bertakwa. Kalau kita masih serakah kepada yang halal dan tidak benci juga kepada yang haram, belum sukses kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Apalagi kita tahu di akhir Ramadan ini masjid-masjid jamaahnya udah mulai maju semua. Biasa itu, biasa. Memang kompetisi ini para pemenangnya tidak banyak, ya. Maka saya harapkan kita yang hadir pada malam hari ini jadilah pemenang. Menjadi orang pemenang, menjadi dapat medali dari Allah. Apa nama medalinya? La'allakum tattaqun. Ini saja dulu Bapak-bapak. Sebenarnya banyak yang ingin kita bahas. Sebenarnya kalau 7 menit tidak cukup untuk kita membahas ceramah Ramadan ini, tapi memang kita sudah dibatasi. Saya khawatir kok panjang-panjang lama-lama kabur satu-satu Bapak-bapak nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, wabil khusus buat diri saya sendiri. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Meskipun kadang hati kita, niat kita kuat sekali untuk menjalankan puasa ini atau ibadah-ibadah di Ramadan ini, kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mintalah pertolongan Allah. Dan jangan lupa doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.